Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyambut baik disahkannya RUU menjadi Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI. Pasalnya, undang-undang itu bisa menguntungkan masyarakat di desa khususnya dari segi ekonomi. Apa saja dampak positif dari Undang-Undang Cipta Kerja bagi pembangunan desa dan bagaimana sinergi ini dapat memaksimalkan atau dimaksimalkan Kementerian PDTT. Kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar melalui sambungan telekonferensi. Terima kasih Pak Abdul Halim Iskandar telah bergabung bersama kami, Pak Menteri. Sama-sama. Ya, ini Pak Halim, kalau kita lihat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini apa sebenarnya signifikasi bisa dikatakan dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini bagi pembangunan desa, Pak Menteri? Yang pasti ada beberapa item yang cukup menguntungkan bagi iklim berusaha di desa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Antara lain, yang pertama terkait dengan posisi BUMDes yang ditetapkan sebagai badan hukum. Sebagaimana kita maklumi, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa BUMDes sebagai badan usaha, namun belum tegas menyatakan sebagai badan hukum. Nah, ini menimbulkan berbagai implikasi. Tentu tidak bisa membangun akses permodalan dari bank. Bank Himbara tidak bisa memberikan saluran pinjaman dengan berbagai skim yang ada karena keberadaan BUMDes itu sendiri belum dinyatakan sebagai badan hukum. Nah, kita Kementerian Desa sudah mengikhtiarkan itu dengan meminta berbagai fatwa kepada lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa, misalnya kepada Kementerian Hukum dan HAM, kepada Mahkamah Agung, bahkan kepada MK. Kita minta agar ada fatwa yang menyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum. Namun sampai saat ini fatwa itu tidak pernah keluar karena memang tidak ada cantolan yang kuat untuk menyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum. Nah, dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini di sana tegas banget dinyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum sebagaimana tertuang di dalam pasal 117. Tegas sekali di sana, badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDesa. Jadi langsung BUMDesa adalah badan hukum. Jadi jelas banget yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, dan menyediakan jasa pelayanan dan atau jenis usaha lainnya dengan dikunci satu kalimat yang sangat penting, yaitu untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi jelas sekali di sini di Undang-Undang Cipta Kerja tentang status dan posisi BUMDes. Nah, itulah yang kemudian saya nyatakan kalau 74.953 desa memiliki BUMDes yang kemudian memiliki sebagai badan hukum, memiliki berbagai unit usaha, maka saya yakin ini akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemulihan ekonomi nasional melalui desa. Itu makanya kita sangat bersyukur, warga masyarakat juga sangat bersyukur dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja yang membangun atau menciptakan iklim usaha yang bagus di desa. Kemudian ada beberapa hal yang juga menjadi amanat di Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu terkait dengan perintah untuk peraturan pemerintah. Jadi nanti akan keluar peraturan pemerintah tentang BUMDes dan ini sudah kita siapkan draftnya. Mudah-mudahan minggu pertama bulan November sudah bisa dikeluarkan peraturan pemerintah tentang BUMDes. Baik,
Baik Pak Menteri, tahan dulu tadi terkait dengan undang-undang, kita akan membahasnya lagi lebih lanjut, dan juga tadi mengenai BUMDes juga, dan kita masih akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Prime Time, dan kita masih tersambung bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Abdul Halim Iskandar. Kembali ke Pak Menteri, tadi Anda katakan bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang memang harus dikejar juga terkait dengan hal ini, dan kita tahu tadi berbicara soal Undang-Undang Cipta Kerja ini mengenai BUMDes, ada sejumlah draft RPP itu, dan ini bagaimana nanti harmonisasi dengan kementerian dan juga lembaga-lembaga lainnya, Pak? Jadi untuk RPP BUMDes yang menjadi bagian dari tugas Kementerian Desa, ini sudah kita siapkan draftnya. Paling 1 minggu lagi kita matangkan, kemudian harmonisasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Keuangan, kemudian bisa jadi nanti kita juga harmonisasi dengan Kementerian BUMN. Ya. Maksudnya apa? Supaya nanti RPP BUMDes ini betul-betul holistik, sehingga keberadaan BUMDes bisa betul-betul memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dari situlah kemudian kita bisa menggerakkan sedemikian rupa BUMDes, di mana BUMDes itu nanti stressingnya, prioritas utama di dalam RPP yang kita miliki hari ini, itu yang pertama mengatur tentang kemandirian BUMDes. Ini akan menjadi prioritas kita. Kenapa harus kita bicara kemandirian? Dan kemandirian menjadi stressing utama agar urusan politik di desa tidak terlalu mengganggu terhadap kinerja BUMDes sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa. Contoh, ketika ada pilkades, jangan sampai keberadaan dinamika politik pilkades kemudian mengganggu kinerja BUMDes. Karena BUMDes ini betul-betul untuk kepentingan usaha, pelayanan umum, bisnis yang keuntungannya sebesar-besarnya digunakan oleh warga masyarakat. Ya. Contoh hari ini misalnya, di Jawa Timur ada 500 sekian UPK. Di Indonesia ada sekitar 5.000 sekian UPK dengan total nilai dana bergulir sekitar 12,1 triliun. Coba, ada dana bergulir 12,1 triliun di seluruh Indonesia yang belum memiliki payung hukum yang kuat karena selama ini itu adalah program kerja PNPM mandiri. Nah, duit ini masih ada yang dalam bentuk koperasi, ada yang dalam bentuk PT dan seterusnya. Nanti semua akan kita tarik menjadi di bawah BUMDesma, Badan Usaha Milik Bersama, Desa Bersama. Kenapa? Karena basis dari UPK, PNPM itu adalah kecamatan, dananya adalah dana masyarakat yang tidak bisa dikelola dengan cara lain selain untuk kepentingan yang bersentuhan dengan warga masyarakat. Ada yang mengatakan bagaimana kalau dana UPK itu dikelola dengan bentuk koperasi? Boleh, dengan catatan seluruh keluarga miskin di satu kecamatan harus menjadi anggota karena basis koperasi kan anggota. Nah, itu maka tidak mungkin. Nah, yang paling mungkin adalah dikelola melalui BUMDesma. Di samping itu, Mbak, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan BUMDes, koperasi, serta usaha mikro kecil dan menengah untuk menjalankan usaha. Kemudian dalam investasi di desa. Dan tentu ini akan berdampak bagi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa. Kemudian yang lain yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Pendirian perseroan itu bisa dilakukan perorangan oleh BUMDesa dan UMK. Ini kan menarik sekali. Jadi PT bisa dilakukan didirikan dengan perorangan. Kemudian perseroan terbatas juga untuk UMK diberikan keringanan biaya pendirian badan hukumnya dan berbagai fasilitas. Koperasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup bisa didirikan dengan anggota 9 orang yang sebelumnya minimal 20 orang. Ini bisa 9 orang sudah bisa mendirikan koperasi. Nah, kemudian inilah. Kemudian pendirian UMKM, kalau dulu harus ada perizinan, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup pendaftaran saja. Inilah yang kita kemudian sangat bergembira
akan menciptakan suasana usaha di desa yang sangat kondusif. Apalagi misalnya untuk sertifikasi halal untuk UMK itu nanti ditanggung oleh pemerintah sehingga produktivitas jelas sekali. Nah, beberapa keuntungan inilah yang terus akan kita optimalisasikan, kita manfaatkan sedemikian rupa agar pertumbuhan ekonomi di desa terjadi percepatan, terjadi rebound, dan dengan demikian maka pemulihan ekonomi nasional melalui desa akan segera terwujud ketika BUMDes ini bisa melaksanakan ikhtiar perekonomian dengan maksimal. Itulah kira-kira yang menguntungkan bagi masyarakat desa dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu kita menyampaikan terima kasih kepada DPR, kepada semua pihak yang selama ini sudah berikhtiar maksimal untuk mewujudkan Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian, Mbak. Baik, singkat saja Pak Menteri, ini sekaligus menjadi closing statement dari Anda. Bagaimana Anda meyakinkan masyarakat, tentunya masyarakat desa, terkait dengan manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini dan apa yang tentunya yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Jadi kemarin, Mbak, setelah Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan, kemudian ada rapat kabinet paripurna dengan Bapak Presiden, saya Menteri Desa mengeluarkan surat kepada kepala desa, kepada para pendamping desa, kepada BPD, perangkat desa. Kita informasikan bahwa ada satu suasana baru yang harus terbangun di desa dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja karena akan ada kemudahan usaha. Badan hukum menjadi jelas. Dan saya mengajak kepada seluruh pihak di desa untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menyongsong suasana baru, iklim baru berusaha di desa agar nantinya desa betul-betul menjadi basis ekonomi dan dengan demikian harapan akhirnya adalah kecilnya atau menurunnya urbanisasi. Dengan demikian tingkat kemiskinan di desa yang selama ini dianggap menjadi basis kemiskinan menjadi hilang dan warga desa yang selama ini ke kota bisa kembali ke desa karena iklim usaha di desa menjadi sangat kondusif. Saya kira itu yang sudah kita lakukan dan ini terus akan kita konsolidir, Pak. Baik. Terima kasih Pak Menteri telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian tadi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.